Banjir menghancurkan rumah dan sawah milik warga di Sibolga, Sumatera Utara. Kerusakan hutan yang menyebabkan longsor di sejumlah titik juga terlihat dari pantauan udara. Banjir dan longsor juga membuat akses sebagian besar wilayah di Tapanuli Tengah masih terganggu. Kawasan hutan yang mulai terbuka juga terlihat di sebagian wilayah perbukitan. Bandara khusus PT Indonesia Morowali Industrial Park atau IMIP di Morowali, Sulawesi Tengah menjadi polemik. Nama Presiden ke-7 Joko Widodo terbawa dalam polemik ini. Jokowi pun membantah tudingan jika bandara khusus IMIP diresmikan olehnya saat menjabat. Selamat petang saudara, kita jumpa lagi dalam program Berita Kompas Petang di Kompas TV Independen Terpercaya. Saya Maidop Elfrin. Dan saya Dipo Nurbagia. Kita mulai Kompas Petang selengkapnya di Kompas TV Independen Terpercaya. Provinsi Aceh secara total ada 6 korban jiwa meninggal dunia. Total kumulatif di Sumatera Utara, di Tapanuli Tengah itu ada 34 meninggal dunia, Tapanuli Selatan ada 13, Pak 1, Tapanuli Utara 5, dan Ubang Hasundutan ada 4. Sumatera Barat kemarin sore dilaporkan oleh Wakil Gubernur ada 9 jiwa meninggal dunia. Saudara, pantauan melalui udara lokasi terjadinya banjir bandang di Sibolga, Provinsi Sumatera Utara. Material kayu yang terbawa arus aliran sungai terlihat di sejumlah lokasi. Sementara sawah warga rusak akibat diterjang material lumpur. Inilah visual yang direkam melalui helikopter milik TNI Angkatan Udara. Rumah di bantaran aliran sungai di Sibolga, Sumatera Utara rusak parah. Tidak hanya rumah warga, material lumpur juga merendam rumah ibadah dan sekolah. Sementara di hulu sungai, hutan di bukit banyak yang ditebang dan gundul hingga terjadi longsor. Banjir juga menghancurkan sawah warga yang tertimbun material lumpur yang terbawa arus deras aliran sungai. Sejumlah alat berat terlihat dari udara masih melakukan pembersihan puing-puing di lokasi. Dari pantauan udara terpampang jelas kerusakan hutan di kawasan Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Bekas aliran banjir dan longsor memperjelas kerusakan lingkungan yang terjadi. Aliran lumpur, batang pohon yang terbawa aliran banjir menjadi saksi bisu kerusakan alam di Sumatera Utara. Selain itu, sejumlah perkebunan kelapa sawit terpantau masih terendam air. Sementara itu, saudara, sejumlah permukiman di Tapanuli Tengah belum tersentuh bantuan.
sebagian masih terendam lumpur dan banjir. Badan Nasional Penanggulangan Bencana memetakan dan mengirimkan bantuan melalui udara lantaran jalur darat masih terputus. Lumpur terbawa air hujan hingga ke permukiman warga, menerjang dari puncak perbukitan hingga ke kawasan tempat tinggal warga. Pantauan udara ini juga dilakukan sebagai pemetaan untuk penyaluran bantuan dari BNPB. TNI Polri terus melakukan perbaikan jalur transportasi pasca banjir bandang yang terjadi di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara pada Selasa kemarin. Dengan membangun jembatan darurat, petugas menyeberangkan warga yang sempat terjebak banjir dan tanah longsor ke tempat yang lebih aman dan dilalui kendaraan. Puluhan warga mulai dari lansia, orang dewasa, dan anak-anak yang sempat terjebak akibat musibah banjir dan tanah longsor menyeberang dengan hati-hati yang dipandu oleh petugas mengingat kondisi arus sungai cukup deras. Jembatan putus dan ini ada jembatan darurat yang digunakan untuk mengevakuasi warga. Saat ini kami pandu karena kayunya masih licin. Jadi masih dibantu oleh petugas. Kan masyarakat sudah terisolir karena bahan makanan mereka sudah habis. Dan saat ini bahan makanan dari arah Labuan Batu atau dari Sidempuan maupun dari Tapanuli Selatan belum masuk ke arah Tapanuli Tengah. Di wilayah lain, saudara, tepatnya di Kecamatan Baktia, Kabupaten Aceh Utara, Aceh, banjir masih merendam permukiman warga. Dari visual pantauan udara, banjir tidak hanya merendam tempat tinggal warga, namun banjir juga merusak tempat tinggal mereka. Akses ke kawasan ini benar-benar terputus oleh banjir. Upaya evakuasi dan distribusi bantuan terus dilakukan pemerintah. Polres Lok Sumawe menggunakan perahu karet untuk mengevakuasi warga yang terjebak banjir di Kabupaten Aceh Utara. Satu persatu warga Komplek Pupuk Iskandar Muda, Aceh Utara, dibawa dengan perahu karet ke wilayah yang lebih aman. Proses evakuasi sempat terkendala akibat terputusnya saluran telepon dan matinya listrik, sehingga petugas kesulitan memperoleh informasi. Dampak banjir yang melanda Aceh mengakibatkan belasan kabupaten kota terdampak. Puluhan ribu jiwa warga mengungsi, dan dari data BNPB, sebanyak 35 jiwa meninggal dunia dan 25 orang dinyatakan hilang. Upaya penyelamatan korban banjir masih terus dilakukan, akses jalan yang terputus jadi salah satu kendala yang terjadi di lapangan. Kita pantau bagaimana kondisi terkini di sana. Kita berbincang bersama dengan Pangdam 1 Bukit Barisan, Maijen Rio Firdianto. Selamat petang, Pak Pangdam dengan Maidop. Selamat sore Mbak Maidop. Oke, berapa daerah yang sampai dengan sore ini masih terisolir dan apa upaya untuk bisa membuka akses? Baik, Mbak Maidop, kami infokan bahwa saya tadi bersama Kapolda, Gubernur Sumatera Utara, kemudian Bupati Tapanuli Tengah, dan Danrem Sibolga sudah berkeliling meninjau lokasi-lokasi yang terputus akibat bencana alam. Jadi dari awal kami laporkan 26 titik longsor dari Tapanuli Utara sampai dengan Tapanuli Tengah. Hari ini sudah 15 titik longsor yang sudah terbuka. Dikerjakan oleh tim gabungan dari TNI, Polri dengan pemerintah daerah menggunakan 6 alat berat karena memang kondisi medannya cukup sempit sehingga tidak bisa lebih. Itu sudah dikerjakan dari mulai beberapa hari yang lalu. Hari ini sudah tembus sampai dengan Kecamatan Sibalanga di daerah Tapanuli, perbatasan antara Tapanuli Utara dengan Tapanuli Tengah. Di situ yang diperkirakan cukup banyak korban. Kemudian tadi dari pantauan udara juga kami menggunakan helikopter melihat bahwa banyak ada puluhan sampai dengan ratusan kendaraan yang melintas yang berhenti akibat jalan putus, Mbak. Oke,
Apakah dalam bencana ini Jenderal TNI juga menemukan adanya kerusakan hutan yang jadi penyebab longsor dan juga banjir bandang yang terjadi di Sumatera Utara? Kami tadi pada saat terbang di atas area itu memang secara spesifik tidak menemukan yang tadi dijelaskan oleh Mbak, bahwa kami hanya melihat penyebab utamanya adalah curah hujan yang cukup tinggi dan berlangsung selama berhari-hari. Ini yang menyebabkan tanah-tanah yang sudah jenuh itu akhirnya longsor. Jadi banyak pohon-pohon yang memang itu hutan karena mungkin terlalu deras hujannya sehingga longsor, dan itu terjadi di beberapa titik. Saya lihat ada beberapa jalan yang putus, kemudian ada beberapa desa atau pemukiman penduduk yang terisolir. Ini sudah kami petakan. Tadi kami sudah melapor ke Kepala BNPB untuk berencana menggunakan helikopter dengan pasukan kami untuk menurunkan logistik ke daerah-daerah tersebut secara airdrop, menggunakan helikopter diturunkan sedekat mungkin dengan masyarakat, Mbak. Dari pantauan udara tidak ada tanda kerusakan hutan, banjir, bencana ini pure karena memang curah hujan yang tinggi. Tapi kan tadi kita juga sudah lihat ya Pak, dari pantauan udara, dari visual udara, kita lihat ada banyak lahan-lahan yang gundul, hutan-hutan yang gundul begitu. Iya, betul. Memang kami juga awalnya berpikir sama, Mbak, bahwa memang itu awalnya seperti ada pengundulan hutan. Ternyata di titik-titik yang memang hijau pun juga longsor. Makanya itu yang kami sampaikan, ternyata tidak pure masalah yang diceritakan atau diisukan ada pengundulan hutan dan lain-lain. Memang ini benar-benar karena alam. Nah, saya sudah diskusi dengan Pak Gubernur, Pak Kapolda, bahwa mungkin ke depan kita akan melihat kalau memang itu benar terjadi, itu menjadi evaluasi kami di Forkopimda Provinsi Sumut untuk membenahi atau mengawasi ke depan supaya lebih tertib sesuai dengan aturan pemerintah, Mbak. Oke. Untuk kawasan yang masih belum bisa ditembus, Pak, di mana saja dan apa kendalanya, Pak? Yang tadi kami laporkan, Mbak, yang di daerah antara Tapanuli Utara dengan Tapanuli Tengah itu ada 11 titik yang masih belum bisa dilalui. Dan permasalahannya cukup serius karena jalannya putus. Jadi aspal itu putus dengan tempat lain. Makanya kami laporkan Kepala BNPB, kemudian ke Gubernur bahwa mungkin dalam waktu dekat belum bisa ditembus, hanya bisa sampai titik putus itu. Sehingga kami tadi melapor ke Pak Mensesnek, ke Menseskap, bahwa kondisi ini kita membutuhkan tambahan helikopter untuk mendistribusikan logistik. Hari ini logistik sebagian dari bantuan pemerintah pusat dari Bapak Presiden sudah tiba di Pinang Sori, kemudian sudah ada yang tiba di Kuala Namu di Medan dengan Lanut Suwondo Medan. Sudah kami geser sebagian ke Sibolga, kemudian ada sebagian yang digeser ke Bandara Silangit di Balige di Tapanuli Utara. Ini juga ada bantuan dari Pak Panglima TNI, kemudian Kepala Staf Angkatan Darat, dari Kapolri, dengan termasuk dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Oke, terakhir Jenderal, jumlah korban tewas berapa hingga hari ini dari data terakhir yang Anda terima? Jumlah korban tewas yang hari ini tercatat adalah 143 korban meninggal dunia, kemudian yang hilang 239 orang, kemudian luka-luka 539, kemudian pengungsi jumlahnya saat ini kurang lebih 11.000 jiwa yang tersebar di Tapanuli Tengah, kemudian Sibolga dan Tapanuli Selatan. Ini hanya untuk wilayah Sumatera Utara saja, Jenderal? Iya, hanya untuk wilayah Sumatera Utara kami, karena kami memang bertanggung jawab untuk membantu penanganan bencana di wilayah Sumatera Utara. Baik, terima kasih sudah bergabung dan juga memberikan informasi kepada kami terkait penanganan bencana di Sumatera Utara. Maijen TNI Rio Firdianto, Pangdam 1 Bukit Barisan. Saudara, Polri mengirimkan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat yang terdampak bencana alam di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Bantuan berupa logistik didistribusikan melalui Mako Polisi Udara Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Banten pada Sabtu pagi.
Pengiriman logistik berlangsung di Mako Polisi Udara Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Banten bagi masyarakat terdampak bencana alam di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dalam hal ini umumnya bantuan logistik dari Polri untuk seluruh wilayah Sumatera berupa obat-obatan, pakaian, juga makanan siap saji guna meringankan masyarakat korban bencana alam. Walau banyak kendala dalam pengiriman logistik ini, mulai dari faktor cuaca juga jalan yang terputus akibat banjir bandang, pendistribusian terus dilakukan. Pendistribusian logistik ini dilakukan secara bertahap menggunakan helikopter guna menjangkau tempat yang sulit dijangkau akibat dari bencana alam di wilayah Sumatera. Logistik diberi pasukan akan kita laksanakan secara bertahap. Ada tahap pertama, ada tahap kedua. Tahap yang pertama kali adalah perbantuan dari Polda yang tadi sudah disamakan oleh Karopenmas, Polda-Polda yang tidak terdampak. Karopenmas Divisi Humas Polri memberikan ucapan bela sungkawa kepada seluruh korban yang ada di Sumatera. Mengucapkan turut berbelasungkawa kepada saudara-saudara kita yang mengalami musibah. Mari kita sama-sama mendoakan kepada korban agar diberikan tempat yang layak di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa, serta juga kepada keluarga korban juga diberikan kekuatan dan ketabahan. Maka hari Sespudokes Polri menjelaskan selain memberikan bantuan obat-obatan untuk korban bencana alam, tim kesehatan di lapangan juga disiapkan untuk bekerja sama dengan ketiga Polda di Sumatera. Obat-obatan untuk tiap Polda yang terdiri dari 9 koli. Jadi tiap-tiap Polda menerima 9 koli. Pusdokes Polri siap dan telah mempersiapkan tim DVI, tim kesehatan lapangan, dan tim tenaga pendukung lainnya. Polri terus memastikan setiap langkah penyaluran bantuan dilakukan secara terukur dan tepat sasaran. Hal itu dilakukan melalui komunikasi intensif dengan jajaran kewilayahan. Eka Marlupi, Kompas TV, Tangerang. Usai jeda, Saudara, Kompas Petang kembali dengan informasi di Aceh Tengah. Banjir bandang menyebabkan ribuan warga mengungsi. Akses jalan utama terputus total, warga berpindah menggunakan jembatan sementara. Orang punya semangatnya masing-masing untuk memberikan yang terbaik. Terima kasih untuk kamu yang tidak bercerita, tapi selalu semangat 100%. Kopi Kapal Api, jelas lebih enak. Bersama membangun tanah air dengan Mortar LM. Astra itu men-challenge saya untuk bangun SDM tidak hanya di satu titik. Masyarakat yang dulunya menebang, sekarang menjadi pemandu wisata di kawasan Nyara ini. Komunitas-komunitas anak-anak muda turun dan terjun langsung di lapangan. Astra merajut semangat dari ujung barat sampai ujung timur Nusantara. Bergandengan tangan demi kemajuan desa yang berkelanjutan. Tiap orang punya semangatnya masing-masing untuk memberikan yang terbaik. Terima kasih untuk kamu yang tidak bercerita, tapi selalu semangat 100%. Kopi Kapal Api, jelas lebih enak. Bercanda, ketawa, komedi terus. Tapi setiap kita butuh kenyamanan, ada mie sedap ayam bawang resep baru. Manjakan dirimu dengan kenyal mie-nya. Bikin rileks suasana. Kuah gurih kemasan ayam kampung asli dan bawang goreng. Hangatkan dirimu dalam kenyamanan. Tambahkan ke dalam kehangatan. Cobain deh resep barunya mie sedap ayam bawang dari Wingspot. Back to reality. Banyak yang sudah membuktikan Aqua terasa sejuk meski tanpa didinginkan. Diproses dari air pegunungan dalam aquifer yang terlindungi, kaya akan mineral alami. Aqua, hadirkan kesejukan badan dan pikiran. Tiap orang punya semangatnya masing-masing untuk memberikan yang terbaik. Terima kasih untuk kamu yang tidak bercerita, tapi selalu semangat 100%. Kopi Kapal Api, jelas lebih
enak. Astra itu men-challenge saya untuk bangun SDM tidak hanya di satu titik. Masyarakat yang dulunya menebang sekarang menjadi pemandu wisata di kawasan Nyara ini. Komunitas-komunitas anak-anak muda turun dan terjun langsung di lapangan. Astra merajut semangat dari ujung barat sampai ujung timur Nusantara. Bergandengan tangan demi kemajuan desa yang berkelanjutan. Kompas Petang kami lanjutkan, saudara. Di Aceh Tengah, banjir bandang menyebabkan ribuan warga mengungsi. Akses jalan utama terputus total. Warga berpindah menggunakan jembatan sementara. Di beberapa desa, warga dibantu petugas polisi berpindah ke tempat yang lebih aman dengan akses logistik yang mudah. Dampak lanjutan bencana, listrik padam, jaringan komunikasi terputus, dan stok bahan pokok mulai menipis. Di tengah banjir yang masih merendam Aceh, penyaluran bantuan untuk korban banjir terus dilakukan Dinas Sosial Aceh. Namun dalam penyaluran bantuan, rombongan Dinsos terjebak banjir. Mobil pengangkut bantuan tak dapat bergerak, sejumlah logistik pun tertahan. Tim Dinas Sosial Aceh akhirnya berhasil keluar dari Aceh Timur melalui jalur Aceh Utara dan tiba di Lok Sumawe setelah melewati perjalanan panjang dengan kondisi yang sangat terbatas. Ke Banda Aceh karena nggak bisa jalan, mobil kita masih di sana terdampar. Kita inisiatif sewa mobil truk minyak ini. Saudara, kayu gelondongan berukuran besar ikut terbawa banjir di Sumatera Utara. Kayu-kayu itu diduga hasil pembalakan liar. Presiden Prabowo Subianto menyinggung adanya pembabatan hutan yang menyebabkan banjir. Banjir bandang dahsyat yang melanda Sumatera Utara meninggalkan persoalan serius terkait munculnya kayu-kayu gelondongan yang terbawa arus sungai. Banjir bandang membawa muatan gelondongan kayu di Kabupaten Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, hingga Sibolga. Diduga kayu gelondongan itu berasal dari penebangan liar yang ikut memperparah banjir dan longsor. Presiden Prabowo Subianto menyinggung masalah pembabatan hutan saat membicarakan masalah banjir hingga longsor di sejumlah wilayah. Lingkungan, kata Prabowo, harus dijaga agar tidak ada pembabatan pohon hingga perusakan hutan. Benar-benar mencegah pembabatan pohon-pohon, perusakan hutan-hutan. Benar-benar juga sungai-sungai harus kita jaga agar bersih sehingga dapat menyalurkan air yang bisa tiba-tiba datang. Saudara-saudara, ini nanti usaha bersama kita. Tiap rumah ikut berperan. Pimpinan Redaksi Nasional Geografik Indonesia Didi Kasih mengatakan banjir bandang di sejumlah wilayah di Sumatera terjadi karena cuaca ekstrim dan kondisi lahan yang rapuh. Menurutnya, daya dukung lingkungan hilang karena tindakan manusia. Didi mendesak adanya restorasi untuk memulihkan tutupan hutan guna mencegah banjir bandang terulang lagi. Lalu kemudian juga memperbaiki tata ruang, sekaligus juga program literasi perbaikan tentang komunikasi, pemahaman tentang masyarakat di hilir juga harus tahu kondisi hulunya, bukan hanya melihat banjir ketika sudah datang gitu. Jadi penegakan hukum saya pikir itu juga salah satu yang harus diperkuat. Pemerintah sudah mengirimkan bantuan melalui jalur udara. Bantuan itu diangkut oleh 4 pesawat untuk 3 provinsi terdampak bencana di Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Tim Liputan Kompas TV.
Apakah adanya gelondongan kayu yang terbawa banjir bisa jadi petunjuk bahwa banjir di Sumatera Utara terjadi karena penebangan hutan? Kami akan membahasnya bersama Kepala Kampanye Global Hutan Indonesia Greenpeace, Kiki Taufik. Mas Kiki, selamat petang. Selamat petang, Mas. Mas Kiki, apakah berdasarkan temuan dari Greenpeace sudah dapat dikonfirmasi bahwa bencana yang terjadi di Sumatera ini disebabkan karena penebangan hutan? Baik, terima kasih Mas. Pertama-tama, ya sebelum saya menjawab itu, saya ingin menyampaikan turut berduka cita terhadap semua korban banjir bandang yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kami turut berduka dan sama-sama berduka. Semoga masyarakat yang mendapatkan musibah ini segera mendapatkan pertolongan seperti itu. Nah, tadi pertanyaannya apakah ini betul-betul mengindikasi bahwa adanya penebangan hutan yang masif? Ya, bahwa bahwa kejadian ini memang awalnya disebabkan adanya cuaca ekstrim dengan siklus tropis Senyar yang terjadi pada tanggal 25 sampai 27 November di Selat Malaka. Jadi ini terjadi secara regional ya, di Selat Malaka. Yang kena itu ada Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, kemudian arahnya itu lanjut ke Malaysia. Nah, tetapi bukan hanya karena siklon tropis Senyar ini, tapi penyebab utamanya adalah karena daya dukung yang ada di wilayah DAS, daerah aliran sungai di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat ini sudah tidak lagi seimbang. Artinya, ada banyak sekali perubahan tutupan hutan di wilayah-wilayah hulu yang menyebabkan terjadinya banjir bandang seperti ini. Dan artinya bahwa pertanyaannya, apakah ini mengindikasikan terjadinya deforestasi? Iya, terjadi deforestasi yang sangat masif di bagian hulu, bagian tengah, di das-das yang ada di wilayah 3 provinsi tersebut. Oke, berdasarkan data Greenpeace, seberapa parah sebenarnya deforestasi yang terjadi di Sumatera, Mas? Oke, Sumatera saat ini, hutan alam tersisa di Sumatera saat ini hanya tinggal kurang lebih 12 juta hektar, 11,6 juta hektar, atau 24% dari total hutan alam yang ada di Indonesia. 24%? Jadi artinya, betul, 75%-nya itu udah berubah fungsi. Kebun sawit itu paling besar, kemudian kebun kayu atau HTI itu yang kedua, dan berikutnya adalah pertambangan. Tentu ada juga pemukiman, tapi itu kecil ya, pemukiman, pertanian masyarakat itu kecil, tapi paling besar adalah 3 industri itu. Apakah Greenpeace juga memiliki data, Mas Kiki, siapa sebenarnya yang melakukan penebangan hutan sehingga membuat hutan di Sumatera Utara yang tertutup hanya tinggal 25%? Baik, jadi kalau kita melihat secara general, sebenarnya kita bisa lihat lebih detail lagi bahwa tutupan hutan yang berubah di Sumatera ini memang tidak terjadi dalam waktu singkat. Memang sejak tahun 1990 sampai saat ini terjadi deforestasi yang sangat masif di Sumatera. Nah, pelakunya tentu tadi setelah saya sampaikan adalah pertama industri kelapa sawit, yang kedua industri pulp and paper ya atau kayu, dan yang ketiga itu adalah industri pertambangan. Nah, saat ini ada beberapa industri atau perusahaan yang terindikasi memberikan dampak yang sangat signifikan, terutama di Sumatera Utara. Yang pertama adalah PT Toba Pulp and Lestari. Toba atau TPL ya, Toba Pulp Lestari ini adalah sebuah perusahaan kayu, pulp and paper yang wilayahnya cukup luas, dan itu ada di Tapanuli bagian hulu. Nah, beberapa waktu yang lalu ada sejumlah masyarakat setempat yang menolak dan meminta pemerintah untuk menutup TPL karena memang menyebabkan pada saat itu mereka sudah merasakan dampak dari
Toba Paplestari itu. Oke. Kemudian ada juga tentu pertambangan ilegal yang Baik. kita sudah lihat di tambang emas gitu ya. Ya. Kemudian ada juga kebun-kebun sawit di sekitar itu. Oke. Dan juga ada pembangunan PLTA Batang Toru, itu juga cukup memberikan kontribusi. Oke, saya ingin tanyakan Mas Kiki bahwa tadi Anda menyebutkan deforestasi yang terjadi di Sumatera sudah terjadi sejak tahun 1990. Artinya berjalan 25 tahun. Apakah praktik ini berjalan dengan aturan ataupun legal atau justru ada tindak ilegal di sana? Nah, ini yang jadi permasalahan utama ya. Sebenarnya beberapa tahun terakhir itu kami selalu menyampaikan kepada pemerintah untuk mereview izin konsesi. Kenapa seperti ini? Karena ini kejadian yang berulang. Jadi saat ini kita ini dalam kondisi krisis iklim. Artinya perubahan cuaca, iklim yang berubah itu sangat cepat dan kita tidak prediksi itu. Pada saat terjadinya La Nina seperti ini atau musim basah seperti ini, bisa jadi kejadian banjir bandang itu akan semakin sering dan terjadi di banyak wilayah. Oke, ketika Greenpeace meminta pemerintah mereview kembali izinnya, tanggapan pemerintah seperti apa, Mas Kiki? Ya, saat ini yang menjadi pertanyaan kepada pemerintah adalah apakah pemerintah punya roadmap yang jelas untuk menyelamatkan lingkungan di Indonesia. Selalu mereka jadi data-data ini memang data-data yang kami sudah pernah masuk ini ke dalam Komisi Informasi Publik ya. Kita pernah bersengketa dengan kementerian terkait pada saat kita meminta data. Karena data ini seharusnya data publik. Tetapi data-data tertentu termasuk misalnya izin konsesi ini dikecualikan. Nah, kalau data saja tidak transparan, bagaimana kita bisa memonitor dan mengawasi? Nah, dalam beberapa waktu yang lalu memang ada moratorium hutan dan lahan gambut. Itu bagus dan itu harus dipertahankan. Tetapi di saat yang bersamaan masih ada gitu pemberian izin di wilayah-wilayah yang sangat berbahaya. Saat ini musim hujan, kita ketemu banjir, nanti di musim kemarau itu kita akan ketemu kebakaran lahan dan gambut. Dan ini selalu berulang gitu. Jadi kita ini adalah bangsa yang besar namun tidak belajar dari apa yang sudah terjadi berulang kali di Indonesia. Baik, kita tunggu langkah konkret pemerintah untuk kemudian mengembalikan hutan di Sumatera yang telah hilang. Terima kasih Kepala Kampanye Global Hutan Indonesia Greenpeace, Mas Kiki Taufik telah bergabung di Kompas Petang. Terima kasih, Mas. Tetaplah di Kompas TV, saudara. Usai jeda Kompas Petang kembali dengan informasi. Usai dibebaskan dari rutan KPK, mantan Dirut ASDP Ira Puspadewi menggelar syukuran di Rumah Perubahan Jati Murni Pondok Melati, Kota Bekasi, Jawa Barat. Kompas Petang kami lanjutkan bersama saya Maido Pelfrina, saudara. Usai dibebaskan dari rutan KPK, mantan Dirut ASDP Ira Puspadewi menggelar syukuran di Rumah Perubahan Jati Murni Pondok Melati, Kota Bekasi, Jawa Barat. Ira Puspadewi didampingi suami menceritakan perjalanan spiritual selama menjalani 10 hari penahanan di rutan KPK. Selain Ira dan suami, syukuran kebebasan juga dihadiri 2 rekannya yang juga mendapat rehabilitasi dari Presiden Prabowo. Dalam syukuran itu, Ira Puspadewi bercerita soal perjalanan spiritual dengan penuh haru mengenai pengalaman selama dalam rutan. Apa yang dirinya sampaikan diharapkan bisa menjadi refleksi di kehidupan untuk selalu memiliki harapan dan tidak mendikte Tuhan. Acara syukuran kebebasan Ira Puspadewi dihadiri kerabat dan sahabat. Ternyata kita selama ini, saya kurang bersyukur barangkali yang kita anggap biasa, ibu bapak menganggap biasa hari ini, syukurilah. Karena kalau di dalam kita malam-malam lewatkan air bentar itu berat. Dan saya teringatkan ada satu buku dari Profesor Kamarudin Hidayat yang sampaikan
Ada dua hal nikmat yang kita suka lupa bersyukur. Yang pertama adalah kebebasan, yang ini bukan urutan tapi yang saya ingat. Yang kedua adalah iman. Kalau kita punya itu, you have the world. Mantan Direktur Utama PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan ASDP Indonesia Ferry, Ira Puspadewi, dan mantan 2 direktur lainnya dibebaskan dari rutan KPK Jumat sore. Ira bebas setelah mendapat rehabilitasi dari Presiden Prabowo Subianto. Ira menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo serta masyarakat yang telah menyuarakan keadilan bagi Ira. Ira berharap adanya perlindungan hukum bagi profesional untuk Indonesia yang lebih baik. Kami mengaturkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto yang telah berkenan menggunakan hak istimewanya dengan rehabilitasi bagi peserta kami. Semoga tatanan hukum di negeri kita tercinta ini dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi para profesional, anak bangsa yang sungguh-sungguh melakukan kerja besar untuk Indonesia yang kita punya, Indonesia yang kita cintai, untuk Indonesia yang lebih baik. Terima kasih. Membahas rehabilitasi bagi Ira CS, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Permasyarakatan Otto Hasibuan mengungkap Presiden Prabowo tidak ingin orang yang tidak bersalah dihukum dan orang yang bersalah bebas dari hukum. Otto menambahkan, penggunaan kewenangan rehabilitasi tidak dapat disebut sebagai intervensi, melainkan hak Presiden yang dijamin konstitusi. Bapak Presiden tidak mau terjadi ada orang yang tidak bersalah dihukum. Tetapi mengenai soal rehabilitasi ini adalah hak prerogatif dari Presiden yang berasal dan bersumber dari konstitusi. Pertimbangan ini tentunya hanya Presiden yang tahu apa sebabnya dia memberikan itu. Dan itu kewenangan yang mutlak yang diberikan konstitusi kepada Bapak Presiden. Jadi saya kira tidak merupakan jauh daripada intervensi. Justru dia melaksanakan hak dan kewajiban konstitusional dia yang dipandangnya tepat dan benar untuk kepentingan bangsa negara. Tokoh HAM Todung Mulya Lubis menilai kasus Ira erat dengan dugaan kriminalisasi. Todung menambahkan, dalam pengambilan keputusan bisnis yang sesuai kebijakan tidak bisa dipidana, namun ia mewanti-wanti pemberian pengampunan di kasus korupsi. Jadi dalam kasusnya Ira kita melihat ya, dugaan ada kriminalisasi itu terhadap kebijakan, padahal kebijakan yang dibuat sesuai dengan aturan main, sesuai dengan peraturan perusahaan, mendapat persetujuan, semua itu kan adalah keputusan komersial bisnis ya, yang tidak bisa dipidana, tidak bisa. Presiden Prabowo mungkin melihat ini dan mendengar ini dan membuat rehabilitasi. Pertanyaan saya cuma satu, kita perlu hati-hati dalam memberikan amnesti, abolisi, dan rehabilitasi ini, karena kita juga mesti menjaga hukum. Presiden Prabowo Subianto telah memberikan ampunan baik dalam bentuk amnesti, abolisi, maupun rehabilitasi kepada terdakwa atau terpidana sebanyak 4 kali, 3 diantaranya kasus korupsi, dan 1 di kasus pencemaran nama baik berkaitan dengan ijazah Jokowi. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, kami koreksi apa yang saya sampaikan tadi. Mantan Dirut ASDP Ira Puspadewi menjalani masa tahanan di rutan KPK selama 10 bulan. Kita akan bahas soal Presiden Prabowo Subianto yang sudah memberikan 4 hak prerogatif dalam proses hukum. 3 diantaranya merupakan perkara korupsi. Lalu bagaimana perkara mantan Dirut ASDP Ira Puspadewi menjadi momentum untuk bisa mengevaluasi KPK dalam penanganan kasus-kasus korupsi? Kita bahas bersama dengan pakar hukum pidana Universitas Jenderal Sudirman, Profesor Hipnu Nugroho. Selamat petang, Prof. Hipnu dengan Maidop. Ya, selamat petang, Mbak. Oke, Prof. Hipnu, kalau kita mengutip pernyataan dari Wamenko Otto, Presiden kan tidak ingin orang yang tidak bersalah dihukum. Apakah penegak hukum dalam hal ini KPK salah menindak? Menurut Anda siapa yang harus bertanggung jawab? Ya, gini Mbak, kalau menurut saya agak berbeda ya. Karena putusan ini adalah sudah putusan selesai, inkrah, dan ternyata terbukti. Kan gitu kan. Ini yang kita aspek norma. Tapi kalau kita melihat sebagai aspek pemberian rehabilitasi itu pengembalian kedudukan seseorang seperti keadaan semula.
Yang kalau kita lihat di dalam pasal 97 KUHP, apabila terjadi kekeliruan dalam penyelesaian hukum yang diputus bebas atau lepas. Nah, sekarang Presiden memberikan rehabilitasi terhadap putusan pemidanaan. Kan itu, Mbak. Oleh karena ini sebetulnya ada suatu sistem yang berbeda. Kalau kita melihat sebagai rehabilitasi, tadi hanya bebas dan lepas, tapi ini pemidanaan. Oke, berarti kalau kita sepakat dengan apa yang disampaikan Pak Oto, adalah rehabilitasi itu hak Presiden untuk memberikan kedudukan apapun persoalan hukumnya, kan gitu kan. Oleh karena itu dalam ini agak sedikit berbeda ada pendekatan hukum dan pendekatan politik. Nah, yang jadi problem tampaknya melihat Presiden melihatnya keadilan yang dalam peradilan, vonis dalam keadilan tampaknya berbeda dengan keadilan yang ada dalam masyarakat substansif. Apalagi sudah ada suatu pendapat-pendapat yang saya gitu, pendapat-pendapat yang didengar oleh perusahaan, oleh Presiden. Dengan demikian, Presiden secara luas, pertimbangan rehabilitasi itu tidak hanya pertimbangan terhadap hukum, tapi juga pertimbangan-pertimbangan non-hukum terhadap perkembangan-perkembangan profesional ke depan, BUMN ke depan yang ditarget untuk mendapatkan suatu keuntungan-keuntungan, jangan sampai terkena ada suatu masalah hukum. Ini yang saya melihat seperti itu, Mbak. Oleh karena itu memang tadi kalau pertanyaan Mbak Ida terhadap evaluasinya ya, KPK, Kejaksaan Agung, polisi harus melihat secara objektif. Apakah ini bisnis, apakah ini non-bisnis, apakah ini dilindungi oleh business judgment rule ataukah tidak? Apakah ini kasus ini menguntungkan diri sendiri atau tidak? Apakah ini ada melawan hukum secara pribadi atau tidak? Ini yang saya kira harus melihat pertimbangan-pertimbangan ke depan sebagai evaluasi bahwa tidak ada niatan. Ini risiko bisnis. Pertentangan itu tipis, tapi perlu ada suatu kehati-hatian dalam menjalankan putusan sehingga jangan sampai terjadi permasalahan seperti ini. Oke, ini adalah kasus korupsi ketiga di mana Presiden Prabowo Subianto ini menggunakan hak istimewanya begitu ya. Apakah kemudian celah pelanggaran ini masih bisa diusut? Ya, hak istimewa ini kan hanya diberikan oleh Ibu Ira. Seperti hanya dulu hak istimewa ini diberikan oleh Pak Lembong. Sehingga perkara-perkara yang lain tetap diusut. Apalagi kalau dugaan kemarin ditemukan oleh penyidik KPK itu adalah menguntungkan orang lain. Menguntungkan perusahaan lain. Ya, yang menguntungkan perusahaan lain itu saya kira KPK harus tetap lanjut. Kan gitu kan. Sebagai pelaksana dari Astacita Presiden ke-7 pemberantasan korupsi. Tapi terhadap pihak yang tidak ada keuntungan pribadi lah ini kembali pada jurisprudensi, Mbak. Suatu dikatakan tidak ada korupsi apabila tidak ada keuntungan pribadi. Itu satu. Kedua, kepentingan umum dilayani. Ketiga, negara tidak dirugikan. Nah, disinilah saya kira juga harus disandingkan dengan permasalahan-permasalahan terhadap hukum pidana dan hukum administrasi yang tidak masuk dalam konteks perbuatan melawan hukum, tapi ada suatu kelalaian, fraud di dalam penyelesaian bisnis yang tadi. Oke, kalau begitu Anda melihat, maaf Prof, saya potong, kalau begitu Anda melihat perlu ada evaluasi dari sistem peradilan di KPK? Ya, saya kira bukan sistem evaluasi ya, tapi pemahaman tentang aktus rusnya, tentang objek perkaranya. Objek perkaranya tentang apa? Oh, tentang bisnis, sehingga harus hati-hati. Karena bisnis dilindungi dalam business judgment rule. Ini suatu sikap, tidak ada kelalaian, tidak ada benturan, kemudian ada mitigasi, semua mekanisme dilakukan. Karena dalam hal seperti ini memang agak sulit ya. Dalam bisnis itu kalau kita baca, situasi yang tidak kepastian, ekosistemnya banyak, ada aturan, ada politik, ada biaya harga yang membengkak. Tapi kalau bicara hukum pidana, ada harus kepastian. Lah, singgungan ini Mbak, saya kira tidak hanya KPK lah, semua penegak hukum yang ketika melakukan suatu pemeriksaan bisnis BUMN harus hati-hati. Makanya tadi Presiden pesannya ini kayaknya kita melihat ke depan dalam hal bisnis harus hati-hati. Karena kompleksitasnya luas, ekosistemnya luas. Sehingga tidak ada dilihat satu persatu, tapi suatu kompleks yang banyak. Harus hati-hati, apalagi dalam bisnis tugasnya adalah mendapatkan keuntungan yang sebenarnya kepada negara. Oke,
Apakah kemudian bisa dibilang rehabilitasi termasuk intervensi penegakan hukum? Kita tahu pemberian rehabilitasi kan jadi salah satu hak istimewa dari presiden, diatur juga dalam konstitusi. Oke, dalam pemberiannya apakah kemudian juga apa batasnya pemberian rehabilitasi dan juga intervensi penegakan hukum? Ya, kalau dikatakan intervensi ya bisa jadi ya, karena kalau kita bicara rehabilitasi itu rehabilitasi dalam KUHP itu apabila ada suatu kesalahan hukum, itu pasal 97 KUHP, rehabilitasi. Tapi kalau rehabilitasi sebagai hak prerogatif presiden, presiden bisa mengambil alih, bisa mengintervensi. Pandangannya tidak hanya hukum, termasuk non-hukum tampaknya Mbak. Kan begitu. Termasuk kalau kita lihat kemarin abolisi, itu tidak hanya hukum, termasuk non-hukum. Termasuk amnesti, termasuk non-hukum. Jadi penyelesaian hukum dalam suatu sekarang itu ada penyelesaian hukum, ada penyelesaian hukum politik tadi. Lah, oleh karena itu saya kira melihatnya sebagai bentuk hak prerogatif itu bagian dari intervensi negara sebagai kepala negara dalam rangka untuk bisa menghentikan perkara-perkara ini sebagai evaluasi ke depan. Kan gitu. Karena tampaknya presiden melihat keadilan itu di mana ini? Apakah keadilan dalam ruang persidangan ataukah keadilan di luar persidangan? Lah, dalam situasi seperti ini kan banyak cerita, banyak gambaran-gambaran yang menyebabkan tampaknya ini tidak seperti itulah. Disitulah presiden melihat sebagai bentuk kegamangan, kegalauan, kemudian ada situasi yang chaos untuk menjadikan suatu permasalahan itu cukup selesai. Presiden mengambil alih dengan memberikan suatu rehabilitasi, amnesti, ataupun abolisi, seperti itu. Oke, terakhir Prof. Hipnu, jadi kedepannya bagaimana menurut pandangan Prof. Hipnu agar nanti dirut-dirut BUMN dalam kerjanya, dalam mengambil keputusan ini ada unsur kehati-hatian, bagaimana agar tidak kemudian terjerat dalam kasus korupsi dan juga tindak pidana? Ya, kembali pada konsep yang melindungi adalah business judgment role ya. Bisnis itu, BJR itu harus saya kira diterjemahkan kembali. Sebetulnya kalau ada kelalaian, ada kecurangan, fraud, itu seperti apa? Kan itu Mbak. Ini harus dilihat. Jadi suatu teori kan berubah sesuai dengan dinamika masyarakat, sesuai dengan perkembangan yang terjadi. Sehingga konsep-konsep itu harus secara spirit, rigid, lex texte di dalam suatu perusahaan harus jelas. Jangan sampai tingkat kehati-hatian yang dilakukan dilanggar. Misalkan kalau kita mendengar KPK, ini ada sudah diperingatkan tetapi nekat, sudah ada evaluasi, sudah ada dan sebagainya. Nah itu yang benar yang mana kalau kita lihat dalam suatu dakwaan dan kalau kita lihat baca putusan seperti itulah. Artinya kan keinginan-keinginan yang sudah diingatkan itu sudah harusnya direspon juga, kan itu Pak. Nah disitulah saya kira kehati-hatian dalam suatu mengambil suatu bisnis itu kedepannya harus betul-betul ekstra hati-hati, tidak terjebak permasalahan seperti ini. Baik. Termasuk asal yang bersangkutan tidak ada keuntungan pribadi. Negara tetap diuntungkan. Baik. Kepentingan umum dilayani. Itu prinsip dasar untuk terbebas dari suatu masalah korupsi. Baik, terima kasih sudah memberikan informasi dan juga pandangannya di Kompas Petang hari ini. Pakar Hukum Pidana Universitas Jenderal Sudirman, Profesor Hipnu Nugroho. Sehat selalu, Prof. Usai jeda saudara, kami kembali dengan informasi setelah Roy Suryo CS terancam pasal pemalsuan dokumen elektronik ijazah Jokowi. Kini giliran relawan Jokowi Andi Azwan yang dilaporkan balik kubu Roy karena diduga memalsukan scan salinan ijazah Jokowi di acara televisi. Setelah Roy Suryo CS terancam pasal pemalsuan dokumen elektronik ijazah Jokowi, kini giliran relawan Jokowi Andi Azwan yang dilaporkan balik kubu Roy karena diduga memalsukan scan salinan ijazah Jokowi di acara televisi. Tak hanya itu, permohonan gelar perkara khusus yang diajukan kubu Roy juga sudah mendapat lampu hijau dari Polda Metro Jaya. Kami sih berharap gelar perkara khusus duluan, karena disitulah akan membuka kotak Pandora tentang misteri, bukan Gunung Merapi, misteri ijazah Jokowi. Mencoba untuk direbut secara inkonstitusional. Kami mudah memaafkan, tapi tidak mudah melupakan.
permohonan kubu Roy Suryo agar penyidik Polda menggelar perkara khusus kasus fitnah ijazah Jokowi mendapat lampu hijau. Hal ini dinyatakan Kabid Humas Polda Metro Jaya jika gelar perkara khusus permintaan 3 orang tersangka dari klaster 2 kini tengah dipersiapkan Wasidik. Jadi atas permintaan 3 orang pertama mengajukan untuk dilakukan gelar perkara khusus. Sehingga penyidik saat ini berkoordinasi dengan Wasidik mempersiapkan waktu untuk melaksanakan gelar perkara khusus. Setelah gelar perkara khusus akan ditindaklanjuti pemeriksaan saksi ahli yang diajukan oleh 3 tersangka. Setelah itu baru tahap kepada 5 tersangka lainnya. Dengan akan dimulainya gelar perkara khusus di Polda, pihak Roy Suryo berharap objek yang selama hampir 11 tahun dipermasalahkan bisa dibuka dan diperlihatkan untuk memastikan ada tidaknya unsur fitnah sebagaimana yang dilaporkan Jokowi. Ujung tombak dari seluruh perkara itu adalah pada Saudara Joko Widodo. Karena itu kami harapkan pada proses gelar perkara khusus nantinya, ketika di Bareskrim barang atau bukti yang paling primer itu tidak dihadirkan, kita berharap melalui kewenangan di Polda Metro Jaya di bagian wasidiknya, barang itu atau dokumen yang hari ini membuat kita terpecah belah gara-gara urusan asli tidak asli itu bisa dihadirkan. Di sisi lain, kubu Jokowi menilai gelar perkara khusus hanyalah satu dari beberapa upaya Roy CS untuk mengulur-ngulur waktu. Karena ujungnya, putusan pengadilanlah yang menentukan semua tudingan Roy CS terhadap Jokowi. Kita sebaiknya menunggu saja bagaimana perkembangan itu yang dijanjikan oleh pasukan teroris ini untuk melengkapi dengan saksi-saksi ahli mereka. Kalau ada upaya-upaya yang dilakukan oleh mereka itu, saya katakan upaya yang sia-sia saja. Biar bagaimanapun semua keputusan itu nanti akan dilaksanakan di pengadilan. Selain soal gelar perkara khusus, kedatangan Roy CS ke Polda Kamis lalu juga untuk melaporkan Ketua Umum Jokowi Mania Andi Azwan karena diduga memalsukan salinan ijazah Jokowi di sebuah acara televisi. 2 hari yang lalu dalam salah satu siaran TV, kita bisa lihat bagaimana kualitasnya ahli palsu itu yang ternyata dengan bukti palsu. Yang katanya itu scan ijazah, scan. Sampai host dari acara itu mana? Basic question. Mana scan ijazah yang dikatakan minggu yang lalu? Karena minggu yang lalu itu TV itu secara yakin sudah menyaksikan. Kan malu juga, saya juga kasihan TV yang bersangkutan. Sudah jelas-jelas disampaikan oleh si Andi Azwan, tapi ternyata palsu. Tak hanya Andi Azwan, pakar IT dari kubu Jokowi, Joshua Sinambela yang sempat hadir saat gelar perkara di Bareskrim pada Juli lalu, juga dilaporkan. Joshua bahkan dituding yang memprovokasi pengenaan Undang-Undang ITE terhadap Roy, Rismon, dan Dr. Tifa. Terutama Andi Azwan dan Joshua Sinambela. Nah, itu. Saya mengajak seluruh tim hukum supaya melaporkan mereka berdua karena telah mengaku memiliki scan ijazah asli Joko Widodo, ternyata itu hasil registrasi citra namanya, yang merupakan yang berasal juga dari apa yang diupload oleh Dian Sandi Utama. Oleh karena itu siap-siap ini Joshua Sinambela harus dituntut. Dialah yang seharusnya kena, dan Andi Azwan itu mereka lah yang seharusnya kena Undang-Undang ITE 32 dan 35 ya, yang memanipulasi, mengedit, yang menyatakan bahwa itu ijazah asli. Tak hanya berkutat di persoalan pidana, kisruh ijazah Jokowi juga sudah berkutat di pusaran politik. Setelah sepekan Partai Demokrat jadi sorotan karena politisi Benika Harman menyindir ijazah palsu dalam rapat balik DPR, Selasa 25 November, Sang Ketua Umum AHY kembali menyinggung upaya kudeta yang dialami Partai Demokrat oleh mantan Kepala Staf Presiden Muldoko di era Jokowi. Putra sulung mantan Presiden SBY ini pun menekankan partainya mudah memaafkan tapi tak mudah melupakan. Ini adalah rumah perjuangan kami, tempat yang kami pertahankan selama 2 tahun ketika dicoba untuk direbut secara inkonstitusional. Kami mudah memaafkan tapi tidak mudah melupakan. Mengapa tidak boleh cepat dilupakan? Karena itu adalah peristiwa yang buruk.
bagi kehidupan demokrasi dan politik di negeri kita. Saya mendoakan tidak ada partai manapun di Indonesia yang mengalami. Manuver Demokrat melalui sindiran dan komentar terkait ijazah palsu membuat relawan Jokowi meyakini apa yang pernah diungkap Jokowi soal adanya orang besar di balik kasus ijazah nyata adanya. Jadi kalau kita melihat itu, timbul suatu pertanyaan-pertanyaan publik, apakah Roy Suryo selama ini dibantu oleh oknum-oknum dari Partai Demokrat tersebut? Hanya dugaan itu menjadi sesuatu pembicaraan di publik. Karena kita melihatnya ini semakin hari semakin kelihatan beberapa tokoh-tokoh baru muncul dan semuanya rata-rata itu adalah oknum-oknum dari Partai Demokrat tersebut. Sehingga kita mengkaji dan menarik benang merah apa yang pernah dikatakan Pak Jokowi beberapa bulan yang lalu mengenai ada sosok orang besar di balik permasalahan ini. Polemik panjang kasus ijazah Jokowi diharapkan mampu terurai dalam gelar perkara khusus di Polda Metro Jaya. Ini sekaligus menjadi momen penentu. Akankah ijazah asli Jokowi diperlihatkan di hadapan para tersangka Roy Suryo CS? Tim Liputan Kompas TV. Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia PSI Valdo Maldini bilang polemik Bandara IMIP di Morowali yang dinilai menyudutkan Jokowi merupakan serangan dari pihak yang belum move on dari Pilpres 2024. Saudara Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia Valdo Maldini menjelaskan polemik Bandara IMIP di Morowali yang dinilai menyudutkan Presiden ke-7 Joko Widodo adalah serangan pihak-pihak yang belum move on dari Pilpres 2024. PSI menilai tudingan jika Jokowi yang meresmikan Bandara IMIP Morowali sangat mudah dibantah karena ada bukti dokumentasi saat Jokowi meresmikan Bandara Morowali yang dipusatkan di Bandara Syukuran Aminuddin Amir, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Valdo menganggap ada pihak yang sengaja memutarbalikkan fakta tentang bandara di Morowali dan mengaitkannya dengan Jokowi. Bandara khusus PT Indonesia Morowali Industrial Park di Sulawesi Tengah menjadi polemik usai disorot Menteri Pertahanan Syafri Samsudin. Belakangan nama mantan Presiden Jokowi yang ikut disebut-sebut akhirnya buka suara. Jokowi membantah tudingan jika bandara khusus IMIP diresmikan olehnya saat menjabat. Menurutnya, bandara IMIP tidak berada di bawah pemerintah karena mengantongi status khusus. Mantan Wali Kota Solo ini menegaskan, ia hanya meresmikan satu bandara di Morowali, yaitu Bandara Maleo pada Desember 2018 silam. Saya nggak pernah meresmikan bandara IMIP di Morowali, nggak pernah. Seingat saya yang saya resmikan adalah Bandara Maleo di Morowali, itu yang membangun pemerintah. Kalau yang IMIP itu saya kira miliknya swasta. Ya, semuanya kan hal yang nggak baik kan ditariknya ke saya. Merespons soal belum adanya petugas bea cukai yang ditempatkan secara permanen di Bandara IMIP Morowali, Menteri Keuangan Purbaya menyebut ia akan segera mengirimkan petugas bea cukai jika ada permintaan atau penugasan resmi. Keberadaan bea cukai di lokasi vital seperti Bandara IMIP adalah penting untuk mencegah dan mengurangi segala bentuk pelanggaran, seperti bebasnya orang dan barang keluar masuk tanpa pemeriksaan. Mau ngirim bea cukai ke Bandara IMIP kapan Pak rencananya Pak? Sesuai permintaan, begitu ditugaskan kita taruh di sana.
Sementara itu, menyangkut tindakan tegas soal keberadaan Bandara IMIP tanpa bea cukai dan imigrasi, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengaku kementeriannya tidak memiliki wewenang menginvestigasi keberadaan bandara. Meski begitu, Kementerian ESDM menantikan laporan tim Satgas PKH soal ada tidaknya aktivitas tambang ilegal di kawasan tersebut. Di bandara itu kan ada kementerian teknis yang mengaturnya. Kalau kami di bidang pertambangannya, Kementerian SDM itu di bidang pertambangannya termasuk rekomendasi terhadap bagian hilirnya. Tapi dalam pengamanan objek yang ada di bandara itu merupakan kewenangan daripada Menteri Teknis. Arahan Bapak Presiden kepada kami sebagai Satgas dan sebagai Menteri SDM adalah tegakkan aturan. Jangan pandang bulu, karena nggak boleh negara kalah dari apa yang terjadi yang kurang pas dan atau melanggar hukum. Sorotan terhadap Bandara IMIP mencuat setelah Menhan Syafri Samsudin menyampaikan kritik ketika meninjau fasilitas penerbangan di kawasan pertambangan Morowali, Sulawesi Tengah 20 November lalu. Saat itu Syafri menghadiri latihan terintegrasi TNI dan instansi terkait. Ia menyebut keberadaan bandara tanpa kehadiran negara sebagai anomali yang berpotensi memunculkan kerawanan bagi kedaulatan ekonomi Indonesia. Tim Liputan Kompas TV. Walau Menhan Syafri Syamsuddin tidak menyebut secara spesifik nama Bandara IMIP dan Jokowi saat meninjau fasilitas penerbangan di kawasan pertambangan Morowali, namun belakangan nama Jokowi ikut terseret di tengah polemik keberadaan Bandara IMIP karena bandara tersebut tanpa pengawasan bea cukai. Kita bahas bersama Ketua DPP PSI Valdo Maldini dan juga analis politik Yunarto Wijaya. Bapak-bapak selamat petang semua. Selamat petang. Selamat petang, Mas. Baik, saya ingin ke Bung Valdo terlebih dahulu. Bung Valdo, kalau nama Pak Jokowi tidak disebut memang oleh Menhan Syafri Samsudin pada saat di Morowali. Lalu kalau sekarang nama Pak Jokowi ditarik-tarik, apakah karena pembangunan kawasan Morowali itu dibangun di saat era Presiden Jokowi? Iya, memang yang menarik adalah terkait isu IMIP ini adalah bahwa itu merupakan kawasan terbesar di Asia Tenggara, Mas, yang menyerap banyak dan bisa sampai ratusan ribu tenaga kerja lokal, dan sekarang kan menjadi pusat hilirisasi nikel nasional. Jadi ini memang sesuatu yang sangat produktif sebenarnya, dan masalah operasional di perusahaannya itu kan memang domain perusahaan dan Pemda sebenarnya, bukan presiden. Nah, waktu itu memang ketika itu dibangun, semuanya ada aturannya, Mas, ada undang-undangnya juga, Undang-Undang Nomor 9 kalau nggak salah tahun 2009 kalau saya nggak salah waktu itu. Jadi memang bicara soal banyaknya tuduhan yang ditujukan ke Pak Jokowi, ya itu memang model-model nyari kambing-kambing hitam, menyalah-nyalahkan keadaan ini kan memang paling empuk itu menyalahkan Pak Jokowi. Tapi saya melihat apa yang disampaikan Pak Jokowi juga bukan playing victim, Mas Dipo, karena ini juga menunjukkan bahwa beliau punya kepemimpinan juga, terlebih dalam periode sebelumnya beliau membangun. Misalnya itu kan bukan curhat sebenarnya, bukan pembelaan diri juga gitu. Itu pernyataan seorang pemimpin yang punya tanggung jawab, yang jelek-jelek ke saya. Kan sering kita lihat di kantor orang bilang, ya kalau salah ya salah saya, karena saya pimpinannya gitu loh. Kalau bagus kerja bareng-bareng gitu. Jadi kami melihat setiap kritik, tuduhan, fitnah ya diterima, tapi ya tidak lari. Pak Jokowi selalu menjawab kan ketika ada pertanyaan dari wartawan. Tidak hanya kasus ini, kasus sebelumnya pun Pak Jokowi menjawab. Karena beliau merasa relevan untuk menjawab ini karena itu memang hasil kerjanya. Jadi kelasnya Pak Jokowi itu kami kira oke, karena kritik aja Pak Jokowi, tapi jangan difitnah. Yang menjadi persoalan kan yang ini, Mas. Siap, saya ingin tanyakan Bung Valdo bahwa tadi Anda menyebut Bandara IMIP ini memang domennya swasta dan Pemda, tapi kan dibangun ini katakanlah di era Pak Jokowi. Apakah Pak Jokowi tidak mengetahui bahwa bandara itu beroperasi tanpa adanya keterlibatan unsur negara? Iya, sebenarnya kan ada aturannya, Mas Dipo ya, secara teknis dan detail ya, bahwa memang untuk bandara swasta itu peruntukannya pun jelas. Dan dia sebenarnya tidak bisa menerima secara teknis itu penumpang dari internasional langsung. Kalau swasta siapa yang mengawasi, Mas, kalau begitu?
di hubnya. Memang skema pengawasannya kan dia juga tetap connect ke Kemenhub sebenarnya Mas Tipo. Bahwa dia juga terdaftar di Kemenhub, bandara tersebut juga listed di Kemenhub, sehingga aturannya pun beda bisa jadi dengan aturan kebandaraan yang pada umumnya kita pahami dan kita yakini, gitu loh Mas Tipo. Jadi semua mekanismenya ada temuan kemarin, ada kritikan, pemerintahan Pak Prabowo langsung menutupinya dengan menutupi itu dalam arti bukan bohong ya Mas Dipo ya, tapi menugaskan Kementerian Perhubungan untuk meletakkan SDM-nya dan sebagainya. Jadi memang ini juga menjadi sebuah kritikan atau masukan juga ke depannya terkait pengelolaan bandara yang dimiliki oleh private atau swasta. Tapi yang jadi persoalan bagi kami kan semuanya itu diarahkan bahwa ini Pak Jokowi. Itu yang jadi persoalan bagi kita, karena ini memang yang diresmikan oleh Pak Jokowi adalah bandara yang resmi yang dimiliki oleh Kabupaten Morowali gitu. Disitulah seharusnya gimana kalau ada tenaga kerja dari luar ya dari situ gitu. Baru masuk ke kawasan. Saya ingin ke Mas Soto. Mas Soto, bahwa tadi Bung Faldo mengatakan seakan Pak Jokowi ini selalu dikambing hitamkan dan di medsos nama Pak Jokowi memang langsung disorot. Apakah Anda melihat ini ada yang menyetir, Mas Soto? Saya nggak tahu ada yang nyetir atau tidak ya, tapi saya nonton sendiri videonya dan saya harus katakan memang Pak Jokowi dalam konteks ini korban hoax. Karena videonya mengatakan bahwa Pak Jokowi meresmikan bandara IMIP, padahal kan tinggal di browsing 23 Desember 2018 memang Pak Jokowi meresmikan bandara Maleo yang sama-sama ada di Morowali. Tapi memang itu menurut saya kita harus clearkan dulu bahwa Pak Jokowi meresmikan kawasan IMIP itu iya. Di 2015. Dan itu yang tersebar videonya ya? Dan itu yang kemudian orang... Ada spanduknya bahwa Pak Jokowi datang ke kawasan industrial IMIP. Oh betul. Jadi dicampur adukan 3 info. Yang pertama Pak Jokowi meresmikan kawasan IMIP, itu 2015 betul. Pak Jokowi juga memang meresmikan yang namanya Bandara Maleo, itu 2018 betul. Tapi caption yang dibuat itu seakan-akan Pak Jokowi meresmikan bandara di IMIP. Itu clear. Nah, isu ini kenapa menjadi kemana-mana dan bisa digoreng banyak pihak? Menurut saya problemnya ada di pemerintahan Pak Prabowo dalam konteks manajemen, entah itu secara komunikasi atau dalam konteks koordinasi atau konteks supervisi. Sampai sekarang kita warga nggak tahu loh jawaban yang benar seperti apa, karena dari statement Menhan itu dibantah oleh Wamenhub, oleh Pak Suntana, bahwa ini seakan-akan legal. Yang menariknya, ternyata koordinasi internal di antara Wamenhub dengan Menhub itu juga berbeda. Karena dari Kemenhub itu menyatakan bahwa sudah ada keputusan di bulan Oktober, keputusan nomor 55 tahun 2025, itu yang mencabut keputusan nomor 38 tahun 55, di mana bulan Agustus memang mengakui bahwa ada surat menteri yang menyatakan bandara ini kemudian menjadi bandara internasional. Pada titik itu menurut saya bermasalah. Seorang Menhan kemudian merasa kalau sudah jadi bandara internasional, kenapa tidak ada imigrasi dan berbagai macam perangkat yang disertakan harusnya ada dalam aturan. Ini yang menurut saya harusnya dijelaskan sehingga kemudian tidak muncul macam-macam tafsir. Sekarang orang seakan-akan merasa yang tidak mengerti bahwa bandara khusus ini baru pernah ada itu di Morowali. Enggak, di Sulawesi Selatan Vale itu ada, di Freeport itu ada, di KPC Kalimantan Timur itu ada, tetapi mungkin dianggap tidak menyalahi aturan. Jadi menurut saya yang harusnya berbenah adalah manajemen pemerintahan Pak Prabowo, baik koordinasi antar menteri ataupun bahkan koordinasi di dalam kementerian teknis yang bersangkutan sehingga kemudian tidak terkena dampaknya kemana-mana dan isunya jadi bola liar. Oke, menurut Anda Mas Soto, apakah perlu adanya klarifikasi resmi dari Menteri Pertahanan terkait hal ini? Iya, menurut saya paling baik adalah konferensi pers antara Kementerian Pertahanan dengan Kementerian Perhubungan. Karena kan perbedaan pendapat ada di dua kementerian tersebut. Kementerian Teknis yang ada di Kementerian Perhubungan, yang kemudian kemarin membuka fakta ini adalah Kementerian Pertahanan. Jangan sampai kelihatan wibawa pemerintahan, bukan pemerintahan, bahkan Presiden Prabowo itu menjadi jelek karena ada seakan-akan perbedaan sikap antar dua kementerian, bahkan antara menteri dengan wakil menteri. Itu catatan khusus. Jadi sorry, dalam konteks ini saya kasihan dengan Pak Jokowi, nggak ada kaitannya dan ke bawah-bawah. Ini benar-benar hoax kalau menurut saya. Oke, saya ingin ke Bung Faldo. Artinya ketika Mas Soto mengatakan bahwa sebenarnya persoalannya ada di manajemen pemerintahan Pak Prabowo, Anda sepakat dengan hal ini? Iya, sebenarnya kan ini juga merupakan temuan sidak ya kalau saya lihat. Dan memang ada beberapa faktor-faktor di lapangan yang
ketika itu kalau dilihat lebih jauh ada latihan atau masuk ke kawasan gitu, dan Pak Syafri sebagai Menteri Pertahanan memberikan statement doorstop atau pernyataan pers mungkin pasca latihan tersebut. Nah, memang terkait bandara ini bukan bandara yang pertama yang ada, setuju sama Mas Toto, ada di Vale, ada di Papua dan sebagainya. Tadi undang-undangnya juga di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2029 pasal 247 Mas Dipo. Nah, jadinya udah ada aturan mainnya. Dan terkait koordinasi komunikasi yang dimiliki oleh pemerintahan hari ini, ya ini memang problem klasik yang selalu dimiliki oleh sebuah entitas, Mas, bukan hanya di negara, tapi juga hal ini juga sesuatu yang juga membuat kita melihat, oh ternyata udah ada penjelasan dari Pak Wamenhub, Pak Suntana. Gitu. Baik, nah, bahwa tadi, mohon maaf Bung Faldo, bahwa tadi disebutkan Pak Jokowi mungkin saja menjadi korban hoax. Menurut Anda siapa yang bermain dalam polemik ini? Iya, memang kalau tuduhan hoax Pak Jokowi ini memang pada akhirnya sih munculnya kalau saya lihat dari sosial media semua, Mas. Nah, kawan-kawan ini, persoalan komunikasi yang tadi Mas Toto sampaikan itu persoalan lain pada akhirnya. Nah, saya nggak tahu sih ini siapa ini. Makanya saya bilang ini sepertinya orang-orang yang kemarin masih belum move on dari Pilpres. Yang belum move on siapa itu, Bung Faldo? Karena Mas Toto udah move on gitu loh. Nah, jadinya kalau menurut saya, Mas, memang ini kawan-kawan yang masih ingin mencari kesalahan Pak Jokowi. Menguyu-kuyu Pak Jokowi gitu kan, sementara Pak Jokowi juga ya tetap menjawab dan seperti biasa, seperti di kasus-kasus lainnya kami selalu bilang nggak apa-apa tuduh aja, tapi tolong tunjukkan bukti. Kalau tidak ada bukti, jadi fitnah gitu. Betul Mas Toto, bahwa pihak yang kalah Pilpres ini seakan terus memojokkan Pak Jokowi termasuk dalam polemik IMIP ini. Ya, dalam konteks ini saya agak beda lah dengan Faldo. Belum tentu semuanya itu bisa dikaitkan dengan kekalahan Pilpres. Bisa jadi yang kemudian merasa tetap tidak suka dengan Pak Jokowi juga ternyata milihnya 58%, bagian dari 58% atau milih 02 bisa juga loh. Karena kan kekuatan pilihan Prabowo Gibran ini kan ada juga yang memang sebenarnya hanya suka dengan Prabowo, ada yang hanya suka dengan Gibran, ada juga yang suka dengan kedua-duanya. Jadi menurut saya nggak bisa dikaitkan dengan hal tersebut. Jadi masuk aja ke urusan isunya sendiri, bahwa memang isu ini sih saya harus katakan nggak pantas untuk kemudian dibuat menjadi sebuah hoax. Dan saran saya tetap, Faldo misalnya bisa disarankan juga ya ke teman-teman misalnya relawan Jokowi. Saya sempat baca tuh ada konco Jokowi meminta Pak Prabowo memecat Pak Syafri Samsudin. Saya pikir apa urusannya sebenarnya. Jadi jangan juga kemudian karena defensif lalu kemudian malah menjadi ofensif dan menimbulkan image kertakan ya di antara pemerintahan Pak Prabowo Gibran atau antar dua kekuatan Jokowi dengan Prabowo. Santai saja, saran saya, makanya saya dalam dialog sebelum walaupun agak berdebat dengan Faldo, tapi saya pikir saya punya satu kesamaan sikap. Bagaimana sih cara Pak Jokowi menghindari fitnah? Pak Jokowi kurangi bahasan mengenai politik elektoral. Kalau bicara tentang elektoral, mau itu SBY, mau itu Mega, itu pasti akan kemudian mereka dilihat sebagai makhluk elektoral. Bahasannya kemudian menjadi politik lagi. Tapi kalau SBY, Megawati, Pak Jokowi, itu banyak datang ke luar negeri, lalu bicara di forum internasional, memberikan masukan didasarkan pada pengalaman pemerintahannya sendiri. Saya pikir orang akan melihat dia ada di atas level seorang politisi sebagai seorang negarawan, dan pada titik itu fitnah akan berkurang dengan sendirinya. Sorry nih Faldo, bukan nggak pengen Pak Jokowi ngurusin PSI, tapi itu yang menurut saya dilakukan oleh seorang mantan presiden seharusnya. Saya ingin ke Bung Faldo, bahwa tadi Mas Toto menyebutkan Pak Jokowi ini masih cukup sering memberikan narasi khusus yang mengarah kepada elektoral. Tanggapan Anda, singkat saja Bung Faldo. Ya, kalau saya mungkin jawabannya tadi bicara soal yang belum move on, karena bagi saya ini juga simple, karena ini juga soal adu posisi di 2029. Bisa jadi, ya bisa jadi yang bagian menang pun belum move on gitu, karena pengennya menang dengan cara yang lain skemanya. Jadi memang Pak Jokowi dijadikan skemanya itu maksudnya gimana Bung Faldo? Ya kan macam-macam aspirasi partai-partai ini kan banyak Mas. Arahnya? Nah, jadi kalau bicara, kenapa Mas? Arahnya kemana? Ya arahnya kan ini soal pertempuran ke depan, ya. Pemilu sudah dekat kalau bagi beberapa kawan-kawan gitu. Nah jadi kalau bagi kami terkait apa yang Mas Toto sampaikan, memang Pak Jokowi sebagai respon ya dari kritikan yang terjadi yang dijelek-jelekan ke arah saya itu sebenarnya bukan keluhan juga sih Mas, tapi itu kayak perisai gitu loh bagi dia, bagi beliau, karena bagi beliau yang penting saya tanggung jawab atas apa yang saya pernah sampaikan, apa yang pernah saya kerjakan. Ini maksudnya, bentar Bung Faldo, mohon izin saya coba dalami lagi. Artinya
yang mengarahkan ini arahnya ke yang menuding ijazah atau lain pihak? Oh Mas, ini kan tudingan Pak Jokowi ini saya ngeliat kayak series Netflix Mas. Pertama soal WUS, habis itu lanjut ke IKN. Nah sekarang mungkin ke bandara. Next feeling saya, tebakan saya bendungan atau jalan tol nih. Tapi aktornya apa-apa. Sama? Apa Mas? Aktornya sama? Sutradaranya bakal muncul nanti itu Mas, tunggu aja. Biasanya kan di akhir film tuh ada tuh sutradara, produser dan semuanya gitu. Kalau udah closing ini bareng. Baik, kita tunggu ya polemik IMIP ini tentu supaya selesai dan tentu penerbangan kita ini tidak, mohon maaf, dalam tanda kutip disusupi pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Terima kasih Ketua DPP PSI Bung Faldo Maldini dan juga analis politik Mas Yunarto Wijaya telah bergabung di Kompas Petang. Terima kasih Mas Dipo. Saudara, Polda Metro Jaya akan melakukan gelar perkara khusus terkait kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, yang menjerat tersangka Roy Suryo dan kawan-kawan. Saudara, Ketua Umum Jokowi Mania Andi Aswan dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE. Laporan bermula dari klaim Andi Aswan yang memegang dokumen pindai ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Pelapor Beni Parapat bersama penasihat hukumnya melayangkan laporan ke Mapolda Metro Jaya. Menurutnya, klaim Andi mempunyai data pindai ijazah Jokowi merupakan kebohongan publik. Menanggapi laporan ini, Andi Aswan mengatakan isu pemalsuan scan ijazah hanya untuk orang-orang yang sudah terpojok yang ingin memfitnah Jokowi. Ya ibaratnya ya dicari-cari, kita teman-teman semua juga dicari-cari gitu loh. Karena mereka sudah nggak punya jalan lagi gitu loh. Hadapilah aja pengadilan itu dengan gentle gitu loh. Status tersangka ini kan sudah suatu, ya katakanlah dia bisa bebas itu dari tahanan gitu ya, yang seharusnya ditahan dan bebas, mestinya itu berkelakuan lebih baik lah, tidak menciptakan kegaduhan lagi tentang masalah hal yang itu sudah masuk di pengadilan untuk itu gitu loh. Sementara itu, Polda Metro Jaya akan melakukan gelar perkara khusus terkait kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo yang menjerat tersangka Roy Suryo dan kawan-kawan. Jadwal gelar perkara yang diminta sejumlah tersangka itu sedang disiapkan. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto bilang, usai gelar perkara khusus penyidik nantinya akan melanjutkan proses hukum dengan memeriksa saksi dan ahli meringankan yang diajukan tersangka. Dalam perkara ini, Polda Metro Jaya menetapkan 8 tersangka dengan 2 klaster perkara, yakni pencemaran nama baik dan pelanggaran Undang-Undang ITE. Jadi atas permintaan 3 orang pertama mengajukan untuk dilakukan gelar perkara khusus, sehingga penyidik saat ini berkoordinasi dengan Wasidik mempersiapkan waktu untuk melaksanakan gelar perkara khusus. Setelah gelar perkara khusus akan ditindaklanjuti pemeriksaan saksi ahli yang diajukan oleh 3 tersangka. Setelah itu baru tahap kepada 5 tersangka lainnya. Jadi ada tahapan-tahapan. Saudara, Polda Metro Jaya menindaklanjuti permintaan gelar perkara khusus terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Sebelumnya Roy Suryo mengajukan permohonan gelar perkara khusus terkait perkara tersebut. Apakah gelar perkara khusus ini bisa membuat kasus ini menjadi terang benderang? Kita bahas petang ini bersama dengan Roy Suryo, tersangka tudingan ijazah palsu Joko Widodo, dan juga ada Rifai Kusumanegara, kuasa hukum dari Jokowi. Selamat petang Bapak-bapak. Pak Maido. Oke. Juga Pak Rifai. Oke, saya mau ke Bung Roy dulu. Polisi segera menggelar gelar perkara khusus. Apa maknanya untuk Anda, dan apakah setelah gelar perkara khusus ini bisa membuat kasus ini jadi terang benderang? Ya, sebelumnya saya ingin komentar dikit aja, setengah menit soal yang tadi Andi Aswan ya. Itu disaksikan oleh jutaan rakyat Indonesia di TV sebelah. Dia bohongnya ketahuan dan bahkan dia kemudian bertarung dengan ahlinya sendiri, si pakar abal-abal itu, Joshua Sinambela itu. Jadi seluruh Indonesia menyaksikan kebohongannya. Dia ngaku punya scan, tapi ternyata palsu. Dia hanya mengkoreksi dari si Sandi. Jadi kalau dia nggak bisa ngelak lah itu, pasti kena. Dan dia yang harus kena pasal 32, 33 ITE. Nah sekarang soal
gelar perkara khusus. Ini sebenarnya kita menyesuaikan saja dengan undang-undang tentang kepolisian ya, pasal 13 sampai 15. Kemudian dia ada diatur juga di KUHAP ya, nomor 8 tahun 91, pasal 5 sampai 6, dan juga ada di peraturan Kapolri ya, nomor 6 tahun 2019. Artinya kalau ada perkara yang kemudian itu ada dua gelar perkara. Gelar perkara umum yang biasa dilakukan oleh kepolisian, dan ada khusus kalau misalnya perkaranya itu menarik perhatian publik. Kemudian melibatkan apakah yang diteliti ataukah yang dilibatkan perkara itu tokoh-tokoh penting ya. Nah itu boleh dilakukan gelar perkara khusus. Dan seperti juga ketika kami mengajukan ketika di Barreskrim waktu itu ada gelar perkara khusus, tapi waktu itu saya minta agar yang di Polda Metro Jaya ini tidak mengulangi kesalahan fatal di Barreskrim. Ketika di Barreskrim itu barang buktinya tidak ada semuanya, jadi cuma omong-omong aja. Jadi kalau mau digelar, gelar dan dibuka. Satu yang sebenarnya paling penting adalah ijazah Jokowi itu harus dihadirkan. Kenapa? Karena seperti kalau enggak nanti terjadi penipuan seperti yang dilakukan Andi Aswan. Andi Aswan tuh menipu, jelas dia yakin punya scan gitu ya, ditunjukkan di salah satu live loh itu di TV, ada Pak Rifai juga itu saksi itu. Kemudian ternyata palsu. Ya itu hanya koreksi dari Sandi. Jadi aduh fatal dia. Dia harusnya sih nggak boleh lagi ngomong itu. Udah memalukan Pak Jokowi juga gitu. Cacat dia harusnya. Oke, tanggapan dari kuasa hukum Jokowi? Oke, jadi terkait yang gelar disampaikan, memang di awal penyidikan pihak kuasa hukum dari Bang Roy Suryo CS mengajukan gelar perkara khusus, dan memang pada saat kesempatan itu saya diminta komentar ya, saat itu saya bilang terlalu dini. Kenapa? Karena pertama gelar perkara khusus itu di Perkapolri sebenarnya itu adalah hak daripada pelapor manakala terjadi penghentian penyelidikan. Sementara ini diajukan oleh kuasa hukum dari terlapor saat itu ya, dan untuk mengevaluasi penyidikan yang notabene saat itu baru berpindah dari penyelidikan ke penyidikan, sehingga saya anggap terlalu dini. Nah, bahwa kalau sekarang diajukan menurut saya itu sah-sah saja, wajar ya. Di mana kali ini para tersangka atau kuasa hukum tersangka meminta untuk dilakukan gelar perkara khusus, itu menurut saya dari segi timing bisa ya. Memang sudah berjalan, penyidikan sudah cukup lama, sudah naik tersangka ya. Bahkan sudah ada sekarang lagi memeriksa saksi atau ahli yang diajukan tersangka. Cuma saya perlu catat bahwa gelar perkara khusus ini hanya ditujukan untuk mengevaluasi penyidikan. Ya. Harapan dari kubu Roy Suryo CS adalah nanti di gelar perkara khusus ini kan ijazah aslinya ini bisa ditunjukkan, mungkinkah itu? Kembali lagi, makanya saya mau terangkan. Ijazah ini disita untuk kepentingan penyidikan. Itu, nah, terkait dengan perkara, ya. Saya akan bacakan di sini pasal 312 KUHP, publik bisa silakan baca juga ya. Itu jelas menggariskan bahwa perihal kebenaran dari sebuah tuduhan, ya. Kedua, perihal pembelaan karena kepentingan umum, perihal karena ini untuk pembelaan diri, itu hanya boleh diproses di pengadilan. Jadi nanti gelar perkara tidak mungkin? Aturannya seperti itu. Dan ini undang-undang. Pasal 312 KUHP. Silakan didiskusikan dengan tim pengacaranya. Tapi kan ini gelar perkara tentang fitnah. Bagaimana membuktikan kalau itu bukan fitnah? Kembali lagi, itu semua diuji di persidangan. Undang-undang yang, ini undang-undang regulasi. Ini dibuat dari zaman. Jadi apa di pengadilan ya? Oke, tanggapannya Bung Roy. Makanya kita kan sekarang di era baru. Di era baru itu selalu ada inovasi-inovasi. Misalnya dari teknologi yang digunakan, ada percepatan. Misalnya kalau bisa itu dihadirkan dari awal, kenapa harus nunggu di sidang? Kenapa harus nunggu orang itu yang berkali-kali janji palsu mau menunjukkan dan nggak pernah gitu loh. Jadi saya tuh curiga nanti kalau nanti di persidangan nggak akan dia nunjukkan di persidangan ya. Wong sudah sampai 6 persidangan aja nggak pernah dia mau datang gitu loh. Jadi apalagi kemarin anak buahnya, sekali lagi saya sebut Andi Aswan tuh menunjukkan bukti palsu yang kata tuh scan asli. Scan asli dia sempat bilang dari mana? Dari orang sempat dia mau bilang itu dari Jokowi, tapi dia nggak state itu. Tapi kan sudah orang-orang itu percaya kalau itu dari Jokowi gitu loh. Dan kemudian tunjukkan ternyata palsu. Apalagi dia berdebat dengan si ahli abal-abal itu, si Joshua itu. Ya kan dari kamu, bukan saya gitu. Waduh, pokoknya lucu banget. Pak Rifai pasti juga senyum lah melakukan. Jadi di situ saja sudah tampak kebohongannya.
apalagi nanti di persidangan akan bohong deh. Ada kecurigaan ya tidak akan dikeluarkan. Oke. Gitu loh. Gelar perkara kan sebenarnya juga sudah dilakukan ya di Barreskrim pada saat itu, dan juga Bung Rifai ikut pada saat itu. Nah, nanti apa yang membedakan gelar perkara yang sudah dilakukan dulu di Barreskrim dengan yang akan digelar nanti oleh Polda Metro Jaya? Nah, kalau sekarang prediksi ya, karena yang mengajukan kan dari pihak tersangka ya. Biasanya menerima keluhan-keluhan dari tersangka dan nanti akan dievaluasi. Ya, lebih kepada proses. Tapi kembali lagi kalau masuk ke substansi apalagi pembuktian di pasal 312 itu sudah diatur secara rigid bahwa yang bisa memeriksa itu adalah hanya hakim. Ya alasan saya menghina, saya memfitnah karena saya membela diri, karena untuk kepentingan umum, termasuk saya tidak fitnah loh, ini kebenaran. Itu jelas di pasal 312 yang boleh memeriksa itu adalah hakim. Sehingga baik penyidik maupun penuntut umum dia hanya bisa menerima alat bukti yang diajukan dari pihak tersangka, tapi tidak bisa mengkaji apalagi memutuskan dari alat bukti yang diajukan. Jadi itu kata undang-undang. Nah, soal ijazah itu ditampilkan, ini sudah berkali-kali. Hari ini kan sudah disita penyidik. Kalau bergulir ke sidang nanti kan dipegang jaksa. Nah, pada saat nanti Pak Jokowi diperiksa, tentunya alat bukti itu akan dibuka oleh hakim, pasti. Oke. Ya. Dan ini di persidangan awal. Ya. Persidangan awal pasti setelah eksepsi langsung masuk ke pemeriksaan korban, di situ akan digali dan di saat itulah ijazah pasti akan ditunjukkan. Pasti akan ditunjukkan ya. Pak Jokowi. Tapi kalau dari kubu Roy Suryo, apa nanti bukti yang akan disampaikan? Oh ya jelas, karena udah berkali-kali palsu yang tampilkan, apalagi itu katanya tuh ketua umum Jokowi mania ya, udah suka menunjukkan katanya asli. Si Dian Sandi waktu itu juga menyebutkan loh itu asli. Mana sekarang udah orang bilang asli dan Jokowi ketika sewani oleh Dian Sandi juga mereka ya itu asli. Jadi Bu Roy apa yang mau Anda bawa nanti di ada nanti bukti ijazah yang memang benar-benar asli, yang ada watermarknya, yang ada embossnya, dan itu tidak ada di ijazah yang selama ini ditampilkan oleh orang dekat. Dan kalau misalnya Jokowi sendiri mengatakan itu asli yang ditampilkan Dian Sandi, 99% itu jelas palsu karena itu tidak ada watermarknya, tidak ada embossnya seperti yang ditunjukkan oleh si Andi Aswan di acara live di salah satu TV, dan itu saksikan rakyat Indonesia dia berbohong. Makanya layak lah kalau dia dilaporkan. Jasa pembanding ya? Iya, sama dengan si ahli abal-abal Joshua itu. Oke, ke Bung Rifai, koordinasinya gimana nih dengan Pak Jokowi untuk menghadapi gelar perkara khusus ini? Apa saja yang disiapkan? Ya, sejauh ini kami selalu mengupdate proses perkara, termasuk terkait dengan rencana gelar perkara ini kalau memang ada. Tapi buat kami tidak perlu ada persiapan khusus karena lebih kepada mendengar keluhan daripada terlapor, dan ya penyidik memang harus menjalankan seluruh hak ya, tidak hanya hak korban, hak tersangka itu dijamin oleh undang-undang. Jadi buat kami sih tidak masalah terjadi misalnya komplain. Cuma hanya diingatkan aja tidak boleh masuk ke substansi karena undang-undang menyatakan seperti itu ya. Dan memang ini undang-undang, kalau hukum acara itu tidak boleh ditafsirkan. Kalau hukum material itu boleh. Kan sejak zaman Jadi kembali lagi inovasi biar saja di sidang, bahkan kalau di sidang terbuka, semua masyarakat bisa menyaksikan, wartawan bisa menyaksikan, lebih fair. Kalau digelar masih ruang tertutup. Indonesia kan negara sudah merdeka lama dari Belanda, Pak. Udah undang-undang. Ini negara hukum, Bang Roy, bukan negara politis. Inovasi kan perlu. Kalau ada inovasi dulu di undang-undang juga nggak diatur kalau ada persidangan tuh Zoom atau persidangan itu online kan, akhirnya kan bisa. Kenapa mesti khawatir dibuka secara terbuka di pengadilan dengan disaksikan masyarakat? Dibuka, maksud saya dengan gelar perkara khusus dibuka gelar juga. Tertutup. Alat buktinya, enggak. Gelar tidak mungkin wartawan bisa masuk. Oh, bukan wartawan. Nggak mungkin. Kita aja, diantara kita aja, antar pihak. Ini kan udah konsumsi publik, biar publik mengetahui semua dong. Ini ada yang takut. Jangan diselesaikan di ruang tertutup. Ada yang takut, ijazah yang katanya asli itu dibuka. Oke, kita tunggulah. Publik juga bisa menyaksikan, nanti kita keluar dari gelar perkara khusus. Tunggu, ijazahnya dibuka atau kalau tidak, ya silahkan publik mempertanyakan. Oke. Dan saya pastikan pasti dibuka langsung oleh Pak Jokowi sendiri. Ya, di gelar perkara khusus loh ya, bukan di persidangan. Di persidangan. Ini mau ngeles lagi nanti. Oke. Iya. Siapa saksi-saksi ahli yang sudah disiapkan untuk bisa meringankan Anda di gelar perkara ini? Siapa? Antara lain orang-orang yang dulu ikut menyusun bersama saya Undang-Undang ITE dan dari versi pemerintah, ya gitu. Jadi dulu profesor yang dulu termul. Ya gitu, tapi sekarang sudah insaf. Banyak lah. Termul ya sudah insaf tuh banyak ya. Profesor lain ahli digital forensik yang dia ahli bener karena dia ahli mulai dari analog sampai dengan digital. Bukan ahli yang cuman digital abal-abal yang ternyata dia sudah bukan lagi dosen dan ternyata dia kemarin palsu menunjukkan alat bukti yang palsu juga. Itu kalau itu dipakai, kasihan saya Pak Rifai dan kawan-kawan yang dari kuasa hukum itu ternyata ahlinya palsu ya gitu. Dan kemudian nanti ada juga ahli bahasa Indonesia yang itu ada sertifikasi untuk keahlian dia, ada juga ahli hukum pidana, dan ada juga ahli yang lain. Banyak lah. Persiapan kuasa hukum Jokowi untuk menghadapi saksi-saksi dari kubu Roy Suryo?
Ya kalau kami kan kembali lagi, kami sudah menyerahkan ini kepada negara. Dan dalam konteks pidana yang menuntut adalah negara, diwakili oleh jaksa, bukan kami lagi. Ya, kami itu lebih kepada mengikuti perkembangan yang sudah dilakukan oleh tim penyidik, nanti jaksa sendiri yang akan membawa semua alat bukti. Yang kami tahu, saksi sudah ratusan, alat bukti di situ pun sudah cukup banyak, dan ahli pun kalau tidak salah kemarin itu sudah 22 orang. Jadi biarlah nanti sidangnya terbuka, semua bisa mengikuti, masing-masing ahli silakan berpendapat. Kembali lagi pada akhirnya adalah hakim dan rakyat yang akan teryakinkan. Setuju. Oke. Ya. Bung Roy, ya, apa? bocoran dari polisi ini akan terbuka atau tertutup nih gelar perkara khususnya? Kalau saya sih mengharapkan ini terbuka untuk kami aja, ya. Tertutup mungkin kalau terbuka secara live mungkin terlalu demonstratif, mungkin enggak. Tapi kan di luar itu kan pasti ada wartawan, di luar itu kan pasti ada publik menunggu. Jadi menurut saya bagi kami harus terbuka misalnya satu aja, nggak usah ratusan alat bukti, satu aja bukti ijazahnya dihadirkan. Dan kemudian kita dihadirkan, kita bisa tahu, wah ternyata nggak ada embosnya, ternyata nggak ada watermarknya, udah jelas palsu. Itu aja. Kalau ijazah masih ditunggu-tunggu sampai besok ya, menunggu kapan lagi, dan nanti di ujung nanti ada lagi alasan lagi, oh ijazahnya lagi di sini, ijazahnya lagi di sini. Enggak lah, hadirkan aja. Dan ini semakin menegaskan kami, ini satu saya tambahkan lagi. Saya sekaligus menyayangkan dan saya kasihan kepada UGM ya. Kemarin ngasih statement lagi selama 3 menit 57 detik ya, rektor itu. Lagi-lagi itu semua mengatakan malu lihat penjelasan rektor kayak gitu. Rektor menjelaskan hanya omon-omon aja. Nggak ada bukti apapun. Nggak ada petunjuk visualnya. Nggak ada bukti apapun. Menjelaskan 9 poin itu zong. Ya, jadi artinya kasihan saya kepada kakak saya ini ya, Mbak Ufa ini yang menyajikan itu dan tampak dalam tekanan sekali dia. Kasihan. Oke, terakhir Bung Rifai, apa yang mau disampaikan jelang gelar perkara khusus nanti di Polda Metro Jaya? Ya, pada intinya kami silakan pihak kepolisian bila mana ingin melakukan gelar perkara khusus, tapi kembali lagi terkait ijazah memang kami selaku penasihat hukum akan memberikan statement yuridis kembali merujuk pasal 312. Dan satu lagi yang menjadi tidak logis adalah laporan kami itu kembali lagi 22 Januari sampai dengan 30 April ada 31 objek di mana Bang Roy Suryo CS menyatakan ijazah ini palsu dengan 3 variabel. Satu fontnya dianggap bermasalah, kedua fotonya foto Dul Matno, tiganya tanda tangan palsu kan begitu. Lagi, dengan kesimpulan waktu itu adalah ada watermark. 100.000 miliar % itu palsu. Artinya Bang Roy Suryo sudah harus mempertanggungjawabkan itu selesai. Ya. Tidak perlu lagi nanya-nanya ijazah ke kami gitu. Ya. Anda sudah yakin itu ijazah palsu? Udah buktikan. Koreksi 99,9%. Enggak, waktu itu di media jelas 100 miliar %. Artinya very very absolute ya. Artinya di situ nanti silakan pertanggungjawabkan dan nggak perlu cari ijazah kami dong. Mana watermarknya? Anda sudah yakin dengan itu palsu 100%, kok masih cari-cari alat bukti kami? Enggak lah, itu jelas. Karena itu kami jelas tidak akan mengeluarkan itu. Ijazahnya nggak ada watermarknya, nggak ada embosnya. Cukup dikeluarkan di pengadilan nanti. Baik, terima kasih Bapak-Bapak, waktu kita terbatas, kita tunggu nanti. Kita tunggu gelar perkara khusus yang akan digelar di Polda Metro Jaya dan juga perkembangan kasus ini. Terima kasih Bung Roy dan juga Bung Rifai sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Usai jeda kami kembali dengan informasi Presiden Prabowo Subianto tegaskan pentingnya ketegasan guru dalam proses pendidikan, termasuk terhadap yang dinilai nakal. Kompas Petang kami lanjutkan saudara. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya ketegasan guru dalam proses pendidikan, termasuk terhadap anak yang dinilai nakal. Itu disampaikan pada puncak peringatan Hari Guru Nasional 2025 di Indonesia Arena, Jakarta pada Jumat siang. Presiden Prabowo Subianto menilai perlunya ketegasan para guru dalam mendidik para siswa. Disampaikan saat menghadiri puncak peringatan Hari Guru Nasional di Indonesia Arena, Prabowo mengatakan anak-anak yang nakal apabila dibiarkan dan tidak diingatkan, maka mereka tak dapat menjadi orang baik di masa depan. Prabowo juga bercerita dirinya dididik dengan tegas oleh guru-guru hingga menjadi presiden. Prabowo juga mengingatkan para orang tua bisa saja ketegasan para guru justru akibat anak yang nakal. Aku termasuk yang nakal dulu ini. Untung udah jadi presiden. Tapi memang kalau guru-guru saya dulu nggak tegas, nggak keras sama saya nggak bisa berdiri di sini. Hai orang tua di mana-mana,
Kalau guru itu keras, jangan-jangan anakmu yang nakal. Kalau anak nakal terus dibiarkan nakal, dia nggak bisa jadi orang baik. Prabowo heran adanya murid yang membalas teguran para guru dan merasa dirinya jagoan di sekolah. Salah satu peristiwa yang menuai sorotan publik yakni kasus kepala sekolah yang dilaporkan ke polisi oleh orang tua murid usai putranya melaporkan dugaan kekerasan. Peristiwa diawali penindakan siswa yang kedapatan merokok di sekolah oleh kepala sekolah sebuah SMA di Lebak, Banten. Kasus yang sempat memicu aksi mogok para siswa dan protes dari orang tua akhirnya berujung damai. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, Kementerian Luar Negeri melaporkan 7 warga negara Indonesia meninggal dalam insiden kebakaran apartemen di Taipo, Hong Kong. Seluruh korban merupakan pekerja migran sektor domestik. Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Yvonne, menjelaskan selain korban meninggal, seorang WNI yang terluka masih dirawat dan dalam kondisi stabil. Pemerintah membuka posko darurat di Konsulat Jenderal RI di Hong Kong untuk layanan informasi dan penampungan sementara korban terdampak, serta menerjunkan tim di sekitar lokasi kejadian untuk verifikasi pekerja migran Indonesia. Kemlu mencatat sebanyak 140 warga negara Indonesia berada di kawasan itu dengan status pekerja domestik. Kami dengan sangat berduka mengkonfirmasi bahwa terdapat 7 warga negara Indonesia yang meninggal dunia dan seluruhnya adalah pekerja migran Indonesia sektor domestik. Terdapat 1 orang WNI lainnya yang masih menjalani perawatan dan dalam kondisi yang stabil. Dapat kami sampaikan bahwa di kawasan tersebut tercatat sekitar 140 WNI yang bekerja sebagai pekerja domestik. KJRI Hong Kong telah berhasil mengkonfirmasi kondisi 61 orang, termasuk para korban meninggal. Sementara 79 WNI lainnya masih terus ditelusuri keberadaannya secara intensif. Saudara, usai jeda ada informasi terkait aktor sinetron Gary Ishak meninggal dunia setelah sepeda motor yang dikendarainya menabrak pohon. Saudara, sebuah rumah di Kelurahan Cipaku, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, ludes terbakar. 4 orang penghuni dilarikan ke rumah sakit karena luka bakar. Tidak ada barang yang bisa diselamatkan, sementara 1 keluarga harus dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka bakar. Saksi menyebut sempat terdengar ledakan dan teriakan minta tolong. Sementara korban menyebut sebelum kebakaran ia sempat memperbaiki tabung gas yang bocor. Oh iya, jadi tadi karena ini kebakarannya akibat dari gas tadi yang ini meledak, sehingga ada suami istri yang menjadi korban luka bakar sudah dilarikan ke rumah sakit. Ini berapa orang untuk luka bakarnya? Luka bakarnya 2 orang. Persentasenya hampir 80-90-an. Objek terbakar apa sih? Rumah tempat tinggalnya. Saudara, kabar duka datang dari dunia hiburan tanah air. Aktor sinetron Gary Ishak meninggal dunia setelah sepeda motor yang dikendarainya menabrak pohon di Jalan Kesehatan Raya Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Insiden ini bermula ketika Gary Ishak yang mengendarai sepeda motor melaju dari arah Jalan Veteran menuju Bintaro sekitar pukul 1 dini hari. Setibanya di lokasi kejadian, motor yang dikendarai Gary diduga hilang kendali hingga menabrak sebuah pohon, sehingga mengakibatkan kecelakaan tunggal. Saat dievakuasi, ia berada dalam kondisi tidak sadar dan kemudian dinyatakan meninggal saat mendapatkan penanganan di RSPPN Sudirman. Out control atau laka tunggal, tidak ada lawannya. Gitu, Pak? Ya, informasinya seperti itu, dan kita lihat juga bekas pohonnya ditabrak juga ada. Setelah itu Pak, tindakan kepolisian apa Pak setelah informasi itu? Ya, tentunya kita sebagai kepolisian bila ada kejadian, ya kita langsung mendatangi TKP, kita cari atau kumpulkan keterangan saksi. Setelah itu baru kita konfirmasi di mana untuk korban itu berada.
BNPB menyebut total korban meninggal akibat banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera Utara mencapai 166 jiwa. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Pantauan melalui udara lokasi banjir bandang di Sibolga, Provinsi Sumatera Utara. Material kayu yang terbawa arus aliran sungai terlihat di sejumlah lokasi, sementara sawah warga rusak akibat diterjang material lumpur. Rumah di bantaran aliran sungai di Sibolga rusak parah, tidak hanya rumah warga, material lumpur juga merendam rumah ibadah dan sekolah. Sementara itu, saudara, di hulu sungai, hutan di Bukit Banyak yang ditebang dan juga gundul hingga terjadi longsor. Korban jiwa yang kemarin 116 jiwa sekarang menjadi 166 jiwa meninggal dunia. Artinya dalam satu hari ini bertambah 60 jiwa meninggal dunia, ini berkat operasi pencarian pertolongan oleh Satgas Gabungan yang dipimpin oleh Basarnas. Kemudian 143 jiwa yang masih hilang. Kompas Petang kami akhiri, akhir kata saya Dipo Nurbahagia. Saya Maido Pelfrina, sampai jumpa.